Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMK Program Keahlian Teknik Mesin pada kompetensi keahlian Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur dimanapun Anda berada. Halo tunas bangsa, penggenggam masa depan, semangat dan bergembiralah dalam belajar, karena belajar adalah proses menapaki berbagai jenjang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat. Pada kesempatan ini disampaikan video pembelajaran mengoperasikan mesin CNC dasar untuk materi pengoperasian mesin CNC milling dengan kontrol ISK 218NC, khususnya kegiatan praktikum di SMK. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan peserta didik pengalaman virtual praktik untuk mengoperasikan mesin CNC milling agar dapat dilakukan proses adopsi, tiru, dan modifikasi secara mandiri, sehingga akan menjadi khasanah pengetahuan untuk diterapkan di lingkungan kerja, di sekolah maupun di industri. Dengan mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami pengoperasian mesin CNC milling dan sebagai upaya memberikan nilai tambah. Semoga serial video pembelajaran pengoperasian mesin CNC ini bermanfaat bagi para peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. SMK bisa, SMK hebat, selamat belajar. Berkembangnya bidang machinery di industri manufaktur, akan penggunaan mesin CNC dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang mesin CNC, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan industri. Mesin CNC atau Computer Numerically Controlled merupakan salah satu mesin perkakas yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik, yaitu perintah gerakan dengan menggunakan kode angka dan huruf. Berbagai jenis mesin yang dapat dikendalikan oleh CNC diantaranya yaitu mesin bubut, turning, dan mesin press milling dengan berbagai jenis sistem kontrol pengendali. Bagaimanakah langkah-langkah pengoperasian mesin CNC milling? Berikut ini penjelasan persiapan dan langkah-langkah pengoperasian mesin CNC milling dengan kontrol ISK 218NC. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menunjang kesehatan dan keselamatan kerja pada saat praktikum adalah menyiapkan alat pelindung diri atau APD. Adapun APD yang digunakan dalam praktikum proses pengoperasian mesin CNC milling ini adalah pakaian kerja atau wearpack, kemudian kacamata safety, dan sepatu safety. Sebelum memulai praktikum proses pengoperasian mesin CNC milling, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan. Adapun persiapan yang harus dilakukan adalah gambar kerja mesin yang digunakan, alat potong, alat ukur, sentrofik, palu plastik, paralel blok, bahan benda kerja. Sekarang kita siap untuk melakukan prosedur pengoperasian mesin CNC milling. Berikut adalah langkah kerjanya. Putar saklar utama pada bagian belakang mesin ke posisi on.
Tekan tombol power on pada papan kontrol panel mesin. Tunggu beberapa saat kontrol monitor sampai standby atau loading. Putar searah jarum jam tombol emergency stop. Jika pada layar alarm ESP, kemudian tekan reset. Tekan tombol keyboard mode operasi manual atau dengan MPG. Gerakan aksis Z, X, Y ke arah negatif sampai titik aman. Lakukan referensi point dengan cara tekan tombol pada mode operasi mesin zero dan keyboard Z plus, X plus, Y plus. Aksis Z, X, Y akan bergerak menuju titik 0 mesin. Setelah berhenti, perhatikan dan tekan tombol position. Mesin dan pada layar menunjukkan X0, Z0, Z0. Indikator mesin zero akan menyala pada papan keyboard. Mesin siap dijalankan dan dioperasikan. Periksa dimensi dan ukuran benda kerja yang akan dipasang. Atur posisi ragum dan letakkan paralel blok pada ragum. Tempatkan benda kerja pada ragum dengan posisi yang tepat dan diganjal dengan paralel. Periksa posisi benda kerja yang menonjol apakah sudah sesuai dengan kedalaman kontur yang akan dikerjakan. Tingginya kurang lebih 12 mm. Kencangkan benda kerja dengan kuat. Pukul benda kerja dengan keras secara perlahan dengan palu lunak. Pastikan benda kerja telah dicekam dengan kuat dan tepat. Siapkan end mill diameter 6 mm dan satu set arbor kolet yang akan digunakan. Pasang kolet pada rumah kolet dan pasang pada arbor. Masukkan end mill pada lubang arbor dan kencangkan dengan kuat. Tekan tombol sistem pada halaman operasi untuk menampilkan data tool. Tekan shift key data tool. Masukkan data geometri tool untuk T1, diameter tool pada geometri D sama dengan 6 mm. Setting data panjang tool T1 dengan menyentuhkan tool ke permukaan benda kerja. Tekan tombol untuk membuka sistem hidrolik spindle. Masukkan tool pada spindle, pilih mode MDI, tekan program, tekan shift key MDI, ketik S500 M3 EOB, kemudian tekan input dan tekan tombol cycle start. Sekarang spindle telah berputar dan tool untuk disentuhkan ke permukaan benda kerja. Pilih mode manual, gerakkan tool mendekati benda kerja dengan menekan tombol aksis X, Y, dan Z. Jika tool sudah dekat dengan benda kerja, gerakkan dengan menggunakan mode MPG. Pilih aksis Z dan pengaturan rapid pada MPG, putar hand wheel pada MPG hingga tool menyentuh permukaan benda kerja. Pilih ke tombol sistem pada halaman operasi. Pilih shift key data tool dan pilih pada geometri H, ketik Z0, kemudian tekan input. Gerakkan tool menjauhi benda kerja dan matikan putaran spindle dengan tombol spindle stop. Pilih mode manual pada mesin kontrol panel. Tekan tombol untuk membuka sistem hidrolik spindle. Masukkan arbor yang sudah terpasang sentrofik pada spindle, kemudian tekan tombol sistem hidrolik spindle untuk mengklaim arbor pada spindle.
Putar spindle mesin searah jarum jam dan sentuhkan sentrofik ke sisi kiri benda kerja arah sumbu X di mana titik 0 benda kerja akan diletakkan dengan menggunakan tombol manual atau MPG. Sentrofik menyentuh sisi kiri benda kerja dan berputar hingga stabil atau center. Tekan tombol setting, kemudian tekan software work, kemudian pilih pada kolom X pada G54, kemudian ketik X plus jari-jari sentrofik yaitu 5 mm, kemudian tekan input. Gerakkan sentrofik ke sisi depan benda kerja arah sumbu Z. Sentuhkan sentrofik ke sisi depan benda kerja hingga berputar center. Pilih pada kolom Y di G54, kemudian ketik X plus jari-jari sentrofik yaitu 5 mm, kemudian tekan input. Pada aksis Z di G54, isikan data Z sama dengan 0. Pengaturan titik 0 benda kerja dengan G54 telah aktif. Pasang tool T1 pada spindle mesin. Tekan tombol mode MDI, tekan program, tekan software MDI. Ketikkan G54, tekan EOB, T1, G43, H1, M3, S500, EOB, G1, X0, Z0, Z10, F300, EOB. Atur tombol feedrate ke posisi 0 dan diturunkan. Tekan tombol cycle start sambil feedrate dinaikkan. Tool akan bergerak mendekati benda kerja ke posisi koordinat X0, Z0, dan Z10. Masukkan USB pada port USB mesin. Tekan tombol MDI, tekan tombol setting, kemudian software data plus, checklist pada part program, data plus, input, USB. Tekan kursor ke kanan, pilih nomor yang akan dicopy, kemudian copy, dan tekan input. Ketik nama file program O0022, kemudian input, tunggu sampai muncul copy success. Buka program yang sudah di copy dengan cara tekan tombol edit. Pilih menu dir, ketik O, diikuti nomor program, kemudian tekan input, program akan terbuka. Pilih tombol single block untuk eksekusi per blok program. Tekan tombol pada mode auto. Atur posisi feedrate pada posisi 0. Tekan tombol cycle start. Posisikan tangan kanan pada feedrate dan tangan kiri pada cycle stop atau feed hold untuk menghentikan mesin jika dibutuhkan. Periksa posisi tool yang diinginkan dengan feedrate potentiometer secara perlahan. Apakah sudah sesuai atau belum untuk menghindari tabrakan pada benda kerja. Ketika benda kerja telah selesai dibuat, buka pintu dan periksa ukuran benda kerja. Putar spindle pengencang pada ragum dan lepas benda kerja. Bersihkan ragum pada mesin CNC. Bersihkan meja dan bodi mesin CNC.
Pastikan mesin sudah berhenti jalan atau berhenti operasi. Tekan tombol emergency stop. Tekan tombol off pada papan kontrol monitor. Putar saklar pada bagian belakang mesin ke posisi off. Halo tunas bangsa, penggenggam masa depan. Demikian tadi serangkaian video pembelajaran mengoperasikan mesin CNC dasar untuk materi pengoperasian mesin CNC milling dengan kontrol GSK 218MC. Semoga video pembelajaran pengoperasian mesin CNC dasar ini bermanfaat bagi para peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi Indonesia, kuat menguatkan Indonesia. Kami doakan agar semua peserta didik dapat meraih kesuksesan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.